Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Malani Suyadi. Saya berasal dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian biologi yang telah Bapak berikan. Yang pertama, faktor apa sajakah yang dapat menambah dan mengurangi tingkat keragaman ikan di suatu kawasan perairan? Jelaskan dan sertai dengan contoh kasusnya. Nilai keragaman tertinggi dapat di stasiun 3 0,86 dan terendah di stasiun 1 0,64. Stasiun 3 memiliki habitat vegetasi riparian dan substrat dasar yang lebih beragam sehingga jumlah ikan yang ditemukan lebih banyak dibandingkan stasiun lainnya. Vegetasi riparian penting untuk ikan yang mempengaruhi identitas cahaya, suhu, kualitas perairan, habitat, dan ketersediaan pangan. Faktor lingkungan seperti ukuran substrat dasar, kecepatan arus, kedalaman, dan pH. Faktor yang dapat mengurangi salah satunya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan bendungan bagi ikan adalah penerapan tangga ikan. Tangga ikan adalah lorong ikan yang paling umum digunakan untuk jalur ikan. Jalur ikan dibangun dengan tujuan yang mengurangi dampak ini, membangun kembali konektivitas antara habitat dan pemeliharaan stok. Yang kedua, mungkinkah perubahan lingkungan mempengaruhi sifat genetik dan spesies ikan? Jelaskan disertai contoh kasus. Isolasi yang dibuat oleh bendungan menyebabkan sumber genetik populasi jenis juga dapat menurun. Efek yang ditimbulkan dengan adanya bendungan berupa perubahan fisik dan kimiawi seperti perubahan debit dan pola kualitas air, fluktuasi aliran, perubahan pola suhu air, berkurangnya ketersediaan tempat peminjahan untuk jenis litofil di daerah yang tertampung, seperti ikan wader, sebagian besar bersifat litofil, di mana melakukan peminjahan di daerah perairan dengan substrat terbatu. Yang ketiga, mungkinkah perubahan cara makan mempengaruhi struktur morfologi dari ikan? Jelaskan dengan kasus. Di sini ekosistem hulu menjadi habitat dan tempat mencari sumber makanan bagi ikan, organisme akuatik, serta riparian lainnya. Ikan di kawasan ini mempengaruhi dinamika jaring makanan dan berkontribusi pada berfungsinya ekosistem. Berbagai aktivitas manusia, termasuk perubahan saluran sungai, pengalihan air, dan modifikasi salah satunya untuk pertanian menyebabkan degradasi sungai kawasan hulu. Yang keempat, unsur apa saja yang diperlukan dalam upaya domestikasi ikan? Di sini cara merubah spesies liar menjadi spesies aquaculture. Salah satunya ialah upaya untuk menjinakkan ikan liar yang hidup di alam bebas agar terbiasa pada lingkungan rumah tangga manusia, baik berupa pangan maupun habitat. Sekian penjelasan dari pertanyaan yang telah saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.